Tuhan pulihkan. Hidupnya Tuhan pulihkan. Pikirannya Tuhan pulihkan. Suaminya Tuhan pulihkan. Rumah tangganya Tuhan pulihkan. Hidupnya Tuhan. Tapi jangan takut. Aku nggak takut. Tuhan itu membela orang benar. Aku percaya. Ana huwa tariq, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayah dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi ilal bi. Tidak ada satu manusia yang bisa datang kepada Bapa kecuali aku. Ketika saya membaca ayat itu, betapa terpukulnya saya. Saya berkata, ya Allah ya Rabbi, siapa ini? Bukankah dia Nabi? Bukankah dia Rasul? Tapi kenapa dia tadi berkata seperti itu? Lalu saya sandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Di dalam iman saya, 25 Rasul wajib saya imani. Ya kan? Dari Adam sampai Nabi Muhammad. Sebagai khatibul anbiya, penutup para nabi. Saya sejajarkan, belum ada satupun nabi yang berani berkata seperti Yesus. Kalau begitu, siapa Yesus itu? Jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, dia berkata kepada kita semua, akulah, aku Alfa dan Omega. Aku yang awal dan aku yang akhir. Dia tidak mengatakan orang lain yang awal, orang lain yang akhir. Itulah Kak Yesus Kristus. Terus Mawe, Aceh Utara. Istri saya meninggalkan saya karena saya tidak mau kembali ke agama Islam. Anak-anak tidak mau lagi sama saya karena saya kafir. Mama saya tidak mau mengakui saya sebagai anaknya karena saya kafir. Tapi Tuhan yang punya surga membuka tangan sebelum selebar-lebarnya kepada saya. Anakku, mari datanglah kepadaku. Engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau berbeban, datang kepadaku nak. Aku memberikan kelebihan kepadamu. Saya mengalami keajaiban, demi keajaiban. Dan puji Tuhan, ada banyak orang diselamatkan melalui pelayanan kita, melalui kesaksian kita. Ini teman kita ini. Beliau juga murtadin, dulunya Muslim, percaya kepada Yesus. Orang tuanya meninggalkan dia, tapi puji Tuhan. Kisah para Rasul berkata, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Satu persatu keluarganya percaya kepada Yesus. Tapi jangan takut kan? Aku nggak takut. Tuhan itu membela orang benar. Aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang saya lakukan bersama dengan sahabat, bersama dengan saudara saya Bang JDP, Bang Dodi Jamal Pasaribu, yang kami lakukan ke Aceh kemarin. Kami mulai pelayanan kemarin itu dari Riau sampai ke Medan, lalu Aceh. Di Aceh ada beberapa daerah yang kami kunjungi, mulai dari Langsa. Langsa itu Bapak Ibu di daerah Aceh Timur, tepatnya di daerah Cut Fitri yang sangat viral beberapa tahun yang lalu. Lalu di Biren, habis itu ke Sigli, terus ke Banda Aceh. Nah, di Banda Aceh lumayan agak lama. Habis itu kami ke Gayo, ke Takengon, Aceh Tengah, saudara. Maka dari itu Bapak Ibu, saya secara pribadi dan tentunya Bang JDP mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang sudah mensupport, yang mendukung, yang memberkati pelayanan kami kemarin, bahkan yang membawa ke dalam doa syafaat saudara semuanya. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kasih, kuasa dan pengendalian diri. Selama kami pelayanan di Aceh Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kami benar-benar roh keberanian yang luar biasa. Nah, ya tentunya Bapak Ibu, kita tidak barbar di sana, kita tidak asal bicara di sana, kita tidak kowar-kowar di sana. Ya tentu juga firman Tuhan katakan, sebagaimana yang sering saya ulang-ulang, ingat kata Yesus, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Nah, itu kita lakukan saudaraku. Tapi Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang benar-benar ada rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersaksi kepada mereka Bapak Ibu, di samping kami memberitakan firman, sehingga iman mereka itu dikuatkan.
Bahkan ada orang-orang yang percaya kepada Yesus lewat kesaksian kami, saudaraku. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang Tuhan taruh dalam pikiran kami, hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, keberanian yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami berani, saudaraku, tanpa kami sadari, kami berani pergi ke Aceh, sampai Mekah, Tanah Rencong, Tanah Aulia, di mana banyak orang mengatakan seram, banyak orang mengatakan di sana itu bahaya. Banyak orang mengatakan hati-hati, takut segala macam. Intimidasi, roh ketakutan itu disebarkan Bapak Ibu sebelum kami pergi ke Aceh. Tetapi saudaraku, dalam kitab Galatia dikatakan, ketika kita berjalan dalam kasih Tuhan, tidak ada hukum yang menentang kasih. Ya, karena ketika kita berjalan dalam kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu kita hidupkan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam kita bermasyarakat, orang tidak akan bertanya agamamu apa. Orang tidak akan bertanya imanmu apa. Orang tidak akan bertanya Tuhanmu siapa. Nah, ini saudaraku yang kami lakukan di Aceh kemarin. Bahkan kami tidak menyembunyikan identitas kami. Kami ingin menonjolkan dan kami ingin menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kami adalah orang Kristen. Dan kita Bapak Ibu harus bangga menjadi orang Kristen. Ya, harus bangga menjadi orang Kristen. Karena kita adalah anak kerajaan. Kita bukan anak lamit, kita bukan anak babu Bapak Ibu, tapi kita anak kerajaan. Maka sebagaimana mestinya, hiduplah sebagaimana mestinya hidup anak-anak kerajaan. Tidak mempermalukan kerajaan, tidak mempermalukan raja, tidak mempermalukan istana. Dan ini yang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu, sangat luar biasa pelayanan kami di Aceh kemarin. Dan tentu Bapak Ibu sudah mendengar kabar dari Bang JDP, Brother Dodi Jamal Pasaribu Bapak Ibu. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, saya ingin membacakan beberapa firman Tuhan kepada kita semuanya di dalam Injil Matius 10 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ini terjadi di zaman-zaman internet ini, saudaraku. Masa-masa internet ini, apa yang selama ini disembunyikan, itu terbuka lebar. Banyak orang takut di zaman internet ini. Bahkan banyak sekali orang-orang tertentu, Bapak Ibu, takut bertemu dengan kami. Bukan kami takut bertemu dengan mereka. Kenapa? Karena takut terpengaruh. Padahal kami tidak pernah mempengaruhi orang. Kami tidak pernah mengajak orang untuk masuk Kristen. Kenapa? Karena agama tidak menyelamatkan. Kami ketika ditanya saudaraku tentang iman kami, saya secara pribadi bersaksi bagaimana hidup saya sebelumnya dan bagaimana hidup saya setelah saya percaya kepada Yesus. Dan saya sangat bersyukur, saya tidak pernah jemu-jemu bersaksi di tengah-tengah masyarakat kepada orang-orang yang bertanya, kenapa kamu murtad? Kenapa? Itu membuat saya begitu bangga. Saya begitu bangga setelah saya percaya kepada Yesus. Bangga sekali saya menceritakan kasih Yesus. Bangga sekali saya bersaksi, Bapak Ibu, kenapa saya murtad. Dan banyak orang menyaksikan, melihat bagaimana perubahan saya setelah saya mengalami kemurtadan. Setelah saya mengalami murtad. Setelah saya mengenal Yesus. Setelah saya mengenal kasih Elohim, kasih Tuhan, Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi saudaraku, kita orang Kristen harus menunjukkan identitas kita. Kita jangan sembunyi. Ya, identitas kita jangan kita sembunyikan. Kita harus tunjukkan identitas kita selaku orang Kristen. Kita harus tunjukkan iman kita, saudaraku. Maka Alkitab mengatakan, ingat, kata Alkitab, kamu inilah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana yang saya katakan barusan, ketika orang bertanya kenapa kamu murtad, saya tidak akan lari sejengkal pun. Sekalipun banyak orang, kalau orang itu bertanya kenapa kamu murtad, maka orang itu pasti siap menjawab setiap jawaban dari pertanyaan yang mereka tanyakan. Tidak akan membuat saya lari sejengkal pun. Saya pasti jawab sekalipun banyak orang. Pernah sekali waktu Bapak Ibu, kemarin kami di Banda Aceh bersama dengan Bang JDP, duduk di sebuah warung kopi di daerah Penayung, kota Banda Aceh.
Itu kedatangan saya dua orang sahabat dan mereka bertanya kepada saya jawab saudaraku. Nah, belum selesai saya ngomong, langsung dipotong oleh kawan saya, oleh teman saya. Nah, ini saudaraku. Jadi kita harus bangga menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter. Apabila kita benar-benar tinggal di dalam firman, Alkitab mengatakan ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter. Dan orang melihat kita, mereka bukan melihat kita secara nyata, tapi mereka melihat pribadi yang menyertai dan memberkati kita. Sehingga nama Tuhan, nama Bapa kita di surga itu dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan saudaraku. Maka dari itu Bapak Ibu, saya bertemu dengan beberapa orang di sana. Ada orang misi, kami bertemu di sana. Saya katakan jangan sembunyikan identitas kalian. Sangat sulit kalian menginjili, sangat sulit kalian bersaksi apabila kalian menyembunyikan identitas. Dan banyak orang misi di Aceh, Bapak Ibu, mereka menyembunyikan identitas. Ada orang-orang misi tertentu memberitahukan kepada kami, sudah sekian orang kami muridkan. Tetapi ketika kami meminta untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah dimuridkan, tidak bisa dipertemukan Bapak Ibu. Artinya ini adalah nihil. Lalu mereka tunjukkan foto tertentu kepada kami. Saya katakan orang Kristen di Aceh banyak yang pakai jilbab. Hati-hati kalian. Hati-hati. Kalian bertemu dengan kami saja takut bagaimana cara kalian menginjili orang yang tidak seiman dengan kami. Yang tidak seiman dengan kamu. Apalagi inilah daerah benar-benar mayoritas yang Islamnya sangat ketat sekali. Kalian sangat sulit memuridkan, kalian sangat sulit menginjili, kalian sangat sulit bersaksi. Kenapa? Karena identitas kalian sembunyikan. Ini Bapak Ibu. Jadi banyak orang misi di kantong-kantong Muslim, ya, gagal karena mereka menyembunyikan identitas. Jadi saudaraku, kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Kita harus menjadi garam dimanapun kita berada. Tunjukkan kita ini adalah pengikut Kristus. Kita harus bangga. Jangan sembunyikan identitas kita. Jangan sembunyikan iman kita. Jangan sembunyikan agama kita. Almarhum Gus Dur pernah berkata, kalau kita berbuat baik, tidak ada orang yang menanyakan agama kita apa, Tuhan kita siapa. Dan sebagaimana firman Tuhan katakan dalam kitab Galatia, ketika kita berjalan dalam kasih Tuhan, tidak ada hukum yang menentang kasih. Tidak ada satupun preman yang menentang kasih. Kenapa? Karena kasih itu kata Alkitab lemah lembut. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu selalu sukacita. Kasih itu tidak ada takut. Ya, tidak ada ketakutan di dalam kasih. Hanya orang yang salah yang selalu merasa takut. Tapi kalau kita benar Bapak Ibu, jangan takut. Bayangkan saudaraku, ketika kami ke Aceh, banyak orang mengingatkan kami, hati-hati, bahaya, hati-hati, bla 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 bla. Tapi begitu kami menginjakkan kaki di perbatasan, kami berdoa saudaraku, dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan tunduk dalam nama Yesus. Segala kuasa yang ada di daerah ini tunduk dalam nama Yesus. Seketika itu juga Bapak Ibu, kami merasakan ada satu kuasa yang menghampiri kami, di mana kuasa itu memberikan keberanian kepada kami, sehingga kami tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah saudara. Tidak ada. Padahal sebelum berangkat ke Aceh, saya bersama dengan Bang JDP, Bapak Ibu, itu kami saling sudah saya ingatkan beliau ya. Kami sudah mengatur segala sesuatu apa yang akan kami lakukan di Aceh dan bagaimana kami di Aceh nantinya. Itu semuanya sudah kami atur. Sampai-sampai Bapak Ibu, nanti Bang JDP yang akan mengurus saya makan. Saya hanya tinggal di hotel ya. Cari penginapan, tinggal di penginapan. Bang JDP yang turun untuk beli makan, minum segala macam. Dan ternyata setelah kami berdoa, apa yang tidak pernah kami pikirkan Bapak Ibu, itulah yang kami alami di Aceh. Tidak pakai masker. Justru tidak pakai masker, kami makan di warung makan.
Nah, kenapa saudaraku? Kami juga tidak tahu. Roh takut itu sepertinya Tuhan cabut dalam pikiran kami. Roh takut itu sepertinya Tuhan cabut dalam diri kami, Bapak Ibu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ketika kami mengandalkan Tuhan. Ketika kami berjalan di dalam Tuhan. Ketika kami benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan yang membuat segala sesuatu. Tuhan yang membuat apa yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang kami alami di Aceh. Sukacita luar biasa, saudaraku. Sukacita luar biasa. Justru orang-orang misi yang takut bertemu dengan kami. Orang misi. Ya. Mereka mengatasnamakan diri mereka misi di sana, tapi mereka takut bertemu dengan kami, Bapak Ibu. Takut sekali. Tapi justru anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di sana itu, mereka bukan orang misi, tapi mereka bermisi, Bapak Ibu. Artinya apa, Bang Pendi? Mereka itu bersaksi, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang keselamatan. Ini benar, saudaraku. Kenapa? Karena jemaat ini diketahui oleh orang bahwa dia orang Kristen. Ketika ditanya, Yesus itu bagaimana sih yang kami ketahui? Yesus itu kan dia nabi. Yesus itu kan rasul. Yesus itu kan utusan. Yesus itu kan Isa Al-Masih. Yang kami ketahui Yesus tidak mati disalib, tapi diserupakan. Ini bagaimana? Diceritakan oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat-jemaat Tuhan. Bukan orang misi, saudaraku. Jangan, ya, bukan orang misi, hati-hati. Ya, saya sudah ingatkan, hati-hati kalian. Yang kalian alami adalah, yang kalian hadapi adalah Tuhan. Ya, yang kalian hadapi adalah Tuhan. Hati-hati. Nah, mereka mengatasnamakan misi, tapi tidak melakukan apapun di sana. Dalam artian, Bapak Ibu, penginjilan. Mereka mengatakan sudah memuridkan ini, memuridkan itu. Nggak ada, saudaraku. Foto yang ditunjukkan kepada kami tidak percaya. Foto orang berjilbab, ya. Orang Kristen pun banyak berjilbab di sana, Bapak Ibu. Sebenarnya, banyak hal yang ingin kami lakukan, yang ingin kami sampaikan, tapi tidak perlu, saudaraku. Hanya, ya sedikit-sedikitlah saya sampaikan. Saya ingin kasih tahu kepada orang misi, jangan sembunyikan identitas kalian. Kalau kalian sembunyikan identitas kalian, sulit bagi kalian untuk bersaksi, sulit bagi kalian untuk memberitakan Injil. Sangat sulit. Karena identitas kalian sembunyikan. Tapi lihat anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan yang bertemu dengan kami, Bapak Ibu, mereka lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan firman, Bapak Ibu. Mereka menceritakan, Bang Pendi, kami luar biasa lu kebaikan Tuhan. Luar biasa lu Bang Pendi di sini. Nah, kapan lagi Bang Pendi datang sama Bang JDP? Kita akan buat sesuatu di sini. Bukan orang, sebenarnya Bapak Ibu ini pekerjaan orang misi. Ketika saya bersama dengan Bang JDP datang ke Aceh, mereka sambut kami, mereka senang, mereka bangga. Tapi ini tidak, Bapak Ibu. Mereka takut, saudaraku. Takut bertemu dengan kami. Akhirnya, saudara, kami ada follower TikTok di Banda Aceh. Saya sendiri telepon, namanya Kak Eli. Kak Eli, minta tolong bawa motor sebentar, Kak. Selama saya di Banda Aceh, saya mau pakai motor kakak. Mobil kami taruh di rumah kakak. Beliau bilang, siap dek, nanti kakak bawa. Apalagi yang boleh bawa? Bawa Hilum 2. Ya segala sesuatu yang kami butuhkan, yang tidak perlu saya sebutkan, Bapak Ibu, kakak bawa. Akhirnya dibawa, saudaraku. Bukan orang misi, jemaat biasa. Orang HKBP, saudaraku. Luar biasa. Begitu juga kami bertemu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Mereka bawa kami kepada orang-orang yang sudah mereka layak, yang sudah mereka bersaksi. Akhirnya saya bersaksi di situ. Pakai bahasa Aceh, enak pakai bahasa Aceh karena sama-sama Aceh, saudaraku. Tetapi orang misi yang kami jumpai di sana, mereka takut, Bapak Ibu. Ya, takut bertemu dengan kami, takut. Bagaimana cara mereka menginjili? Bagaimana cara mereka menceritakan tentang Yesus? Bagaimana cara mereka menceritakan bersaksi? Bagaimana cara mereka menceritakan tentang Injil? Ini, saudaraku. Jadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang mendukung pelayanan kami. Dan saya bersama dengan Bang JDP ada hal yang ingin kami lakukan di daerah tertentu, dan ini tidak akan bisa kami ceritakan di media sosial. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat saudara. Kita percaya Indonesia dilawat Tuhan. Kita percaya
terjadi pertobatan di bangsa dan negara ini, Bapak Ibu. Pasti itu. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ini sudah tergenapi dan mulai tergenapi dan akan terus tergenapi. Saya akan membacakan dua ayat lagi. Ayat 27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mengatakan apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Injil Matius 10 ayat 26 dan 27 apabila kita menyembunyikan identitas kita. Nah, kita perlu berhikmat, Bang Pendi. Di sini kan mengerikan, menakutkan. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan, benar-benar kasih Tuhan, benar-benar yang kita lakukan adalah misi Tuhan. Tuhan yang suruh, Tuhan yang utus, Tuhan yang dorong kita. Saudara jangan takut. Sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan jatuh. Ya. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Proteksi Tuhan itu sempurna kalau kita benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Saya bersama dengan Bang JDP alami penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Bahkan kami tidak pernah takut untuk berkorban, membantu orang-orang tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami temui, yang kami jumpai, Bapak Ibu. Tidak pernah takut. Keuangan kami terbuka. Bang JDP terbuka, saya terbuka. Saya tahu rekening Bang JDP berapa isinya. Beliau tahu berapa isi rekening saya. Bahkan PIN ATM saya tidak sembunyi-sembunyi. Nah ini, kalau saya mati, saya bilang, saya ada apa-apa di perjalanan, ini, lihat nih PIN saya. Nah ini Abang catat, saya bilang. Beliau juga begitu, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang kami sembunyikan. Kenapa? Karena kami benar-benar melakukan satu misi yang Tuhan taruh dalam hati kami. Yang penting, Bapak Ibu, ada kesehatian. Nah, ini juga luar biasa. Istrinya Bang JDP selalu mengingatkan, kalian harus sehati. Kalian harus sehati. Dan istri Bang JDP juga sangat mendukung. Tidak ada ketakutan sedikit pun. Nah, selalu memberikan semangat kepada kami di saat kami di Aceh. Istri saya juga begitu, Bapak Ibu. Selalu memberikan semangat. Saya katakan, yang takut kamu enggak, yang enggak takut. Ngapain takut? Kalau takut, pasti saya larang kamu pergi ke Aceh. Istri Bang JDP juga begitu. Kalau saya takut, ayah tidak akan saya izinkan ke Aceh. Ini kata istri Bang JDP. Jadi luar biasa, Bapak Ibu. Dan dalam pelayanan Bang JDP banyak membantu saya. Nah, saya Bapak Ibu ada asam lambung. Ya, sudah lama saya nggak kena asam lambung. Sudah lama sekali. Kemarin waktu pelayanan ke Sumatera sampai ke Aceh, saya kena asam lambung, Bapak Ibu. Karena makan tidak teratur. Takut makan. Di sana kan kebanyakan ini, Bapak Ibu, banyak santan ya. Saya takut sekali. Sayur-sayur jarang ada. Karena kita dalam perjalanan susah kita cari-cari. Dan sering terlambat makan. Akhirnya setiap malam jam 2, jam 3, Bapak Ibu, saya muntah. Itu setelah muntah saya menggigil badan saya. Saya sampai nggak bisa tidur, duduk kalau sudah jam 3. Naik. Asam lambung naik, kerongkongan saya panas sekali. Panas sekali. Ketika naik asam lambung. Lagi tidur, asam lambung naik. Saya kebangun, saya muntah kuat sekali. Nah, Bang JDP juga sangat mengasihi saya. Dia selalu bilang, saudaraku, kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Saya juga nggak berani kasih tahu, Bapak Ibu, karena lelap sekali beliau tidur. Karena kami memang capeknya minta ampun. Saya tidak tega. Yang penting Bapak Ibu sudah muntah. Kalau sudah muntah, walaupun badan saya menggigil, keluar keringat dingin, ya tetap enak badan. Akhirnya saya bisa lelap lagi tidur tiap malam. Nah, ketika sampai saya ke rumah pun pulang, Bapak Ibu, masih saya alami asam lambung naik. Tapi puji Tuhan, malam kemarin tidak kena lagi asam lambung. Sudah sembuh, saudaraku. Nah, sudah sembuh. Jadi ini semua berkat doa saudara semuanya. Ya, berkat doa Bapak Ibu. Nah, dukung kami Bapak Ibu, dukung Bang JDP, doakan agar pelayanan yang akan kami lakukan, yang akan kami kerjakan, itu Tuhan sertai. Nah, firman Tuhan katakan, pergilah, beritakanlah Injil. Nah, ini bukan organisasi yang suruh Bapak Ibu.
Bukan sinode yang suruh pergi memberitakan Injil. Bukan gereja yang suruh kita pergi memberitakan Injil. Ini amanat agung. Tuhan sendiri yang suruh kita. Jadi kalau kita benar-benar melakukan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, kita lakukan amanat agung karena inilah benar-benar perintah Tuhan langsung. Bukan perintah gereja, bukan perintah sinode, bukan perintah orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu. Maka Tuhan menyertai kita, saudaraku. Ditambah lagi kita memuridkan mereka, mementori mereka. Pasti ada penyertaan Tuhan. Tidak ada ketakutan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Malaikat Tuhan itu akan terus menjaga kita siang dan malam, mengawasi kita. Bayangkan saudaraku, tidak pernah kebayang dalam hati dan pikiran kami bisa ke Aceh. Karena yang dibangun selama ini adalah takut. Roh ketakutan itu dibangun selama ini. Dan yang bangun ini Bapak Ibu orang misi yang tinggal di sana. Oh, mengerikan, menakutkan, bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Bayangkan sampai kami di sana pun orang misi tidak berani ketemu dengan kami, jumpa dengan kami. Kami dipikir teroris, saudaraku. Nah, tetapi luar biasanya Tuhan pertemukan kami dengan jemaat-jemaat, dan jemaat itu yang membawa kami ke orang-orang yang sudah mereka bersaksi, yang pernah mereka bersaksi. Kami datang ke sana. Kami ngopi bersama, kami makan gorengan bersama. Nah, akhirnya ada orang-orang tertentu yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Diteguhkan, dikuatkan, dimantapkan. Maka doa saudara semuanya adalah bagaimana Bapak Ibu membawa apa yang sedang kami lakukan, kerjakan, misi visi kami Bapak Ibu buat dalam doa syafaat. Bila perlu kepada pendoa syafaat, doa puasa untuk pelayanan yang saya lakukan bersama dengan Bang JDP. Nah, mari kita melihat ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini saudaraku, makanya kalau kita menyadari yang kita lakukan ini adalah amanat agung, perintah langsung dari Yeshua HaMashiach, perintah langsung dari Yesus, kita jangan takut. Paling-paling Bapak Ibu mereka itu hanya mampu membunuh tubuh kita, menghancurkan tubuh kita, memotong ini kita, itu kita. Tetapi mereka tidak mampu melakukan apa yang hanya Tuhan lakukan. Maka Alkitab mengatakan, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang perlu kita takutkan. Yang kita lakukan amanat agung, perintah Tuhan langsung Bapak Ibu, bukan perintah sinode gereja, bukan perintah oknum-oknum tertentu, tapi Tuhan langsung memberikan perintah kepada kita. Maka jangan takut. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, ini kesaksian dan sedikit motivasi kepada saudara semuanya, bahwa dalam doa syafaat Bapak Ibu semua, agar pelayanan kita benar-benar berbuah lebat, berbuah manis, enak dirasakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Habasiyah. Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadi. Terima kasih.